wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta panitia Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2020 yang saya hormati. Saya Anindya Ashari, delegasi dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, pada kesempatan kali ini berdiri kokoh sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah akan menyampaikan konstruksi berpikir saya serta memaparkan argumentasi saya yang mendukung penuh mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan integritas kejujuran siswa. Adapun limitasi yang akan saya bawakan dalam perdebatan kita hari ini ialah negara yang dimaksud di sini ialah negara kita, Indonesia. Sebelum masuk ke dalam argumentasi saya, izinkan saya untuk memaparkan beberapa definisi dari kata kunci pada mosi perdebatan kita hari ini. Yang pertama ialah korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis yang melanggar hak sosial serta ekonomi masyarakat luas. Sedangkan indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Sedangkan indeks kejujuran adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemudian mengapa saya mengamini penuh mosi bahwasannya di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, penerimaan mahasiswa baru harus didasarkan pada indeks integritas sekolah dan integritas kejujuran siswa? Dewan Juri yang arif dan bijaksana, ada beberapa penilaian saat seorang calon mahasiswa akan masuk ke dalam universitas. Yang pertama melalui nilai, yang kedua prestasi, dan yang terakhir ialah integritas sekolah. Ketika pemerintah menerapkan bahwasannya syarat utama untuk masuk ke dalam perguruan tinggi ialah dengan indeks integritas sekolah, maka ini akan sejalan dengan penuturan Menteri Anies Baswedan sejak tahun 2015 lalu, di mana sudah dikatakan bahwasannya indeks integritas sekolah itu digunakan untuk mengukur pendidikan di sekolah tersebut. Dewan Juri yang terhormat, bisa kita bayangkan yang awalnya seleksi penerimaan masuk universitas berdasarkan SBMPTN, seleksi mandiri, ini justru menuntut siswa untuk mengeluarkan uang, kemudian menjadikan nilai sebagai tujuan akhir dari seleksi tersebut. Dewan Juri yang terhormat, yang mana akan mengenyampingkan moral dari calon mahasiswa itu tersebut. Dewan Juri yang terhormat, ketika pemerintah menerapkan bahwasannya integritas sekolah dan integritas kejujuran siswa dijadikan penilaian masuk universitas, maka akan banyak sekolah yang berlomba-lomba untuk memperbaiki kualitas pendidikannya, yang ini akan berdampak secara langsung kepada moral dan juga kompetensi siswanya. Dewan Juri yang terhormat, ketika moral dan kompetensi siswa sudah baik, ini sama saja kurikulum 2013 sudah terjalankan dengan baik di negara kita, Indonesia. Dan ini membuktikan bahwasannya tujuan pendidikan di negara kita, Indonesia, sudah tersampaikan. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian, sebagaimana yang kita ketahui, masih banyak koruptor-koruptor yang melakukan kejahatan tersebut pada usia yang muda. Dewan Juri yang terhormat, mereka hanya datang ke universitas untuk menitip absen, kemudian mereka pergi. Ini bukti dari kebohongan mahasiswa tersebut. Dewan Juri yang terhormat, inilah yang akan terjadi, inilah yang akan menjamur di negara kita apabila kejujuran tidak dijadikan syarat untuk masuk ke dalam perguruan tinggi tadi. Dewan Juri yang terhormat, bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan generasi muda Indonesia jika kebohongan menjamur di negara ini. Dewan Juri yang terhormat, namun ketika integritas sekolah dijadikan syarat utama dan integritas kejujuran juga, ini akan berdampak baik pada masa depan mahasiswa. Dewan Juri yang terhormat, mahasiswa adalah calon pemimpin negara, yang mana ketika mereka menjadikan kejujuran sebagai nilai utama dari pribadi mereka, moral mereka, maka ini sama saja akan meminimalisir angka kasus korupsi yang ada di negara kita. Dewan Juri yang terhormat, dan ini sejalan dengan ideologi negara Pancasila, di mana sila kelima ada nilai kejujuran, di mana orang-orang yang memiliki nilai kejujuran akan menjadi orang-orang yang adil. Dewan Juri yang terhormat,
serta akan terjadilah berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tadi, Dewan Juri yang terhormat. Bisa kita bayangkan, Dewan Juri yang terhormat, ketika kejujuran tidak dijadikan syarat utama, ketika untuk masuk ke dalam universitas lebih mengutamakan nilai dan menyampingkan moral, bisakah generasi emas Indonesia mencapai Bisakah generasi Indonesia mencapai generasi emas pada tahun 2045, Dewan Juri yang terhormat? Hadirin sekalian yang berbahagia, kejujuran adalah keistimewaan. Tanpa kejujuran semua akan berantakan. Korupsi berasal dari ketidakjujuran. Ketidakjujuran akan menghambat kemajuan negara. Kita sebagai generasi muda yang cerdas haruslah berpikir dengan lebih baik lagi bahwa ketika kejujuran dijadikan syarat untuk masuk ke dalam universitas, ini merupakan kunci dari kemajuan bangsa kita, Dewan Juri yang terhormat. Ini akan meningkatkan kualitas dari generasi muda Indonesia yang akan memajukan bangsa Indonesia tepat di 100 tahun Indonesia merdeka, Dewan Juri yang terhormat. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada perdebatan kita kali ini, kami membenarkan harus adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan integritas kejujuran siswa, karena ini akan berdampak baik pada pendidikan dan juga memajukan negara kita Indonesia. Untuk itu, sehingga akhir perdebatan saya tetap pada pendirian saya, di mana saya mendukung penuh mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks integritas kejujuran siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.